وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Itu kitab dengan judul Amalan-Amalan Haji karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dia sudah meninggal. Dia adalah ulama Saudi pada masanya. Sudah meninggal, karyanya banyak dan juga diterjemahkan banyak di Indonesia. Dari mulai TV seperti yang ada di hadapan kita sampai tebal-tebal juga banyak. Dan selalu saya ulang-ulang bahwasanya adalah sebuah kebanggaan jika kita bisa mempelajari, membaca, mengkaji karya-karya ulama, karena pada karya ulama itu ada kehati-hatian, ya. Sehingga kita tidak asal-asalan dalam beragama. Qanibitin azan ya Allah wa langsung saja kita masuk ke isinya, dan ini juga langsung ke the point, jadi nggak apa namanya, nggak ada pendahuluan ya. Bahkan A'malul Hajj sebelum hari Indonesia. Hari ketiga, yaitu hari yang ke-10-nya, yaitu setelah sampai Mina menuju ke Jumratul Aqobah. Ya, tadi siapkan di sana namanya Jumratul Aqobah. Di sana melontar batu kerikil sebanyak 7 butir secara berturut-turut dan diiringi takbir pada setiap lemparan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesalahan jamaah haji di Indonesia memahami nek lempar Jumrah Aqobah ini lempar setan. Jadi dia melihat atau merasa yang dilempar adalah setan. Harusnya kerikilnya kecil, dia nggak mantep. Bahkan dia nyari batu yang gede, bahkan sebagian pakai sendal. Itu nggak benar. Ya. Nah, apakah nggak benar ini menyebabkan amalnya jadi batal apa enggak? Oh, alam saya nggak tahu. Jelas sesuatu amal itu kalau jauh dari sunnah itu paling tidak minimal pahalanya berkurang. Ya, maka hati-hati. Jadi, kalaupun memang misal ya sejarah atau asal muasal dari ibadah Jumratul Aqobah itu karena apa, melempar setan misal gitu zaman dulu, tapi bukan berarti sekarang itu ya melempar setan gitu ya. Itu bagian dari ritual saja yang kemudian nggak usah membayangkan itu adalah setan. Artinya kalau perintahnya kecil-kecil ya nggak usah pengen gede. Sama kayak kurban zaman dulu adalah Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya gitu. Terus kita pengen ngikuti sunnah Nabi Ibrahim menyembelih anak, ya nggak benar juga gitu. Karena syariatnya udah ganti, yaitu apa, menyembelih kambing, menyembelih sapi, binatang mimbahi matilan am. Yang kedua, menyembelih korban jika mempunyai hewan kurban. Nah, jika mempunyai di sini ada dua kondisi. Orangnya bisa nyari sendiri di pasar, kemudian disembelih. Tapi nyembelihnya juga nggak bisa sembarangan. Ada tempatnya khusus. Nah, maka sebagian orang-orang haji itu memilih membayar, mewakilkan. Ini juga boleh. Nah, cuman ada sebagian orang yang nakal itu memanfaatkan kesempatan itu, ya, ngambil duitnya tapi nggak diberikan hewannya. Maka pentingnya seorang jamaah melalui kelompoknya, kelompok dalam artian kelompok regunya, itu kemudian memastikan duitnya itu benar-benar dibelikan kambing dan sembelih. Walaupun nggak menyembelih, artinya walaupun nggak melakukan sendiri penyembelihan itu. Kan kalau kita apa namanya belajar kemarin, yang utama itu hewan kurban kita sembelih, kita sendiri menyembelih gitu loh. Tapi kalaupun kita mau nitip, nggak apa-apa. Tapi dalam proses nitip itu kalau usahakan tahu benar kalau kurban kita itu disembelih. Yang ketiga, menggundul atau memendekkan rambut secara merata. Kemudian bertahalul untuk yang pertama. Nah, jadi kalau menggundul ya habis, kalau memendekkan rambut ya potong pendek, tapi semuanya. Nah, ini konteksnya kalau yang laki-laki. Nah, kadang laki-laki ikuti perempuan, potong sedikit ujungnya tok, itu juga kurang tepat. Jadi kalau mau pendekin aja nggak digundul ya, berarti potong semuanya. Kemudian bertahalul untuk yang pertama. Setelah itu boleh pakai pakaian biasa dan minyak wangi. Nah, ini baru boleh minyak wangi. Kayak tadi di depan kok langsung minyak wangi, saya bingung. Penasaran bahasa Arabnya apa di kitabnya. Ya, biasanya orang yang kemudian berikhram itu nggak boleh pakai minyak wangi ya. Dan dihalalkan baginya seluruh larangan ikhram selain berhubungan suami istri. Larangan ikhram apa, pakai minyak wangi itu kan dilarang. Terus pakai pakaian-pakaian berjahit itu khusus laki-laki ya. Pakai celana dalam itu ya dilarang. Misal kamu pakai pakaian ikhram, tiba-tiba ikhrammu coplok, ternyata kamu pakai celana kolor atau celana dalam itu nggak nggak apa namanya, nggak benar ikhramnya, harus bayar dam gitu. Nah, selain hubungan suami,
istri. Jadi boleh pakai kaos lagi boleh, pakai baju lagi boleh. Kemudian pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ini berarti masih pakai pakaian ihram, maaf. Pakaian ihram. Pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Oh iya, saran saya ketika tadi melakukan yang hari pertama, yaitu tanggal 8, kemudian tanggal 9, tanggal 10, ini selama proses kalau bisa bawa pakaian ihram itu jangan cuma satu, dua atau tiga. Karena beberapa kasus yang saya dengar itu ada aja gitu loh, ada orang-orang yang kemudian apa ya istilahnya, bahasa Jawa nih, kepuyuh-puyuh gitu. Kepuyuh-puyuh gitu. Pokoknya pengen buang air kecil tapi nggak ketemu tempatnya gitu. Akhirnya tembus gitu. Dan kalau nyuci ya mungkin kelamaan gitu. Ya, kalaupun bisa ya kan tetap butuh ganti kan, karena dia ihram ya gantinya pakaian ihram kan. Nah maka kalau kita bawanya itu nggak cuma satu, dua atau tiga gitu. Ya, teknisnya gimana ya dipikirkan ya. Berarti kan untuk sana berarti untuk tas buat enteng, entah ransel, entah apa gitu. Resek gitu. Ya, karena beberapa kasus yang saya dengar tuh sampai kayak gitu ya. Sampai, ada juga yang bukan dia yang mengeluarkan najis orang lain, tapi dia yang kena. Itu harus dibersihkan juga. Mau enaknya di sana itu kalau kamu nyuci, kamu jemur 5 menit, 10 menit itu kering. Karena panas. Jadi kalau buat jemur seharian malah rusak ujungnya. Ya, kemudian setelah itu pergi ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, yaitu tawaf haji. Tawaf ifadah itu rangkaiannya tawaf haji, mutar 7 kali, sa'i antara Safa dan Marwah, bolak-balik 7 kali. Jika haji yang dipilih adalah haji tamattu, yaitu umroh dulu baru haji. Nah, begitu pula juga selain haji tamattu, jika saat tawaf kudum belum melaksanakan sa'i. Jadi waktu tawaf yang pertama, waktu apa namanya, kedatangan itu belum melaksanakan sa'i. Nah, dengan demikian dia telah bertahalul untuk yang kedua kalinya dan dihalalkan baginya melaksanakan seluruh larangan ihram termasuk musik. Jadi tahalul yang pertama itu karena dia sudah menyelesaikan ritual Mina, Arafah, Musdalifah, Mina. Nah, masuk Mekah kemudian melakukan lagi tawaf ifadah yaitu rangkaian sa'i, tawaf 7 kali kemudian sa'i, Safa Marwah. Nah, baru kemudian tahallul lagi yang kedua di kotaknya. Nah, setelah itu kembali lagi ke Mina dan menginap di sana pada malam yang ke-11. Mina, Arafah, Musdalifah, Mina, Mekah, Mina lagi.